Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Hannan ya Mannan ya Dayanu ya Sultanu ya la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Fastajabna lahu wa nasanahu minal ghammi wa kadzalika nunjil mu'minin. La ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsil adzim. Hasbiyallahu wa nikmal wakil, nikmal maula wa nikman nasir, wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Semoga bagian doa-doa dari doa Sayyidina Akasa semoga tersambung untuk para teman, para sahabat sekalian. Semoga bisa dijadikan doa sebagai wa may yattaqillaha yaj'allahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, sehingga para teman, para sahabatku selalu senantiasa mendapatkan keajaiban-keajaiban dari Allah, selalu senantiasa mendapatkan layah tasibnya Allah, rezeki, kesuksesan, kebahagiaan yang tidak disangka-sangka dari mana Allah memberikannya. Insya Allah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Di sela-sela perjalanan saya untuk takarub, untuk riyadhah kepada Allah, saya menyempatkan untuk berbagi pengetahuan, berbagi ilmu. Semoga bermanfaat bagi para teman-teman semuanya. Yang akan saya sampaikan di sini yakni tentang hakikat doa. Pasti setiap kita, setiap manusia, setiap teman, setiap para sahabat di sini selalu senantiasa memiliki rangkaian lantunan doa-doa. Yang secara umum tentang doa yakni kita mengangkat tangan lalu kita berucap atau berdoa kepada Allah, lalu setelah itu kita menutupnya. Tentang doa itu sendiri, doa menurut hukum muamalah ini yang pasti kita duduk tatkala sujud, kita duduk tatkala selesai sholat, lalu kita memanjatkan doa kepada Allah. Nah, rahasia doa itu sendiri, kita perlu mempertanyakan kira-kira rahasia doa itu hadirnya dari mana. Lalu hubungannya sebelum kita ke Allah itu hubungannya dengan apa? Doa yang kita lantunkan, niat yang kita lantunkan, harapan yang kita inginkan, setiap apapun tentang kehidupan, baik tentang kebutuhan tubuh fisik, baik tentang kebutuhan keduniaan, baik kebutuhan finansial, baik tentang kesehatan, keselamatan, kebahagiaan, atau apapun doa-doa secara multi. Yang perlu kita ketahui tentang doa itu sendiri, sebenarnya doa ini bagaimana proses kinerja daripada doa ini. Apakah doa ini kita begitu berdoa langsung terhubung kepada Allah, atau doa kita masih masih memakai wasilah atau apapun. Terlepas dari semua itu, yang pasti di dalam doa, setiap manusia berdoa itu ada 3 opsi yang sangat penting di sini. Yakni antara siapa? Antara aku, yakni si pendoa sendiri, lalu berikutnya tentang Allah, dan berikutnya tentang bagaimana? Tentang alam itu sendiri. Nah, alam di dalamnya termasuk bagaimana? Termasuk bagaimana frekuensi yang terpancar dari kesungguhan, termasuk vibrasi daripada kekuatan emosional doa itu sendiri. Jadi apa yang dipancarkan dari ucapan yang datang dari pikiran manusia atau dari kolbi manusia, ini diterima atau tidaknya kita yang tahu. Nah, rahasia untuk terkabulnya doa, tentang hakikat doa banyak sekali. Makanya untuk para teman-teman, untuk para sahabat, semoga teman-teman nantinya tentang doa-doa itu sendiri, dengan sedikit mendengarkan tentang berbagi ilmu di audio ini, semoga teman-teman bisa betul-betul fokus untuk terkabulnya doa. Salah satunya tentang doa itu sendiri. Coba teman-teman nantinya apabila tiba-tiba buka HP lalu bertemu dengan angka yang berurutan, contohnya 11 11,
1 sampai 4 kali, atau teman-teman mungkin menemukan angka yang berurutan 3 atau 4 kali, atau teman-teman mungkin buka kitab suci Al-Qur'an ketemu kata nomor berurutan 2 atau mungkin 5. Jadi atau teman-teman mungkin tatkala di perjalanan ada plat mobil itu angkanya 1 sampai 4 kali, silakan teman-teman dibatin di dalam batinnya, ucapkan di dalam kolbinya, ucapkan tentang doa-doa yang paling betul-betul diinginkan. Nah, tentang doa itu sendiri, doa itu bagaimana? Tatkala manusia memanjatkan doa, ini otomatis pikiran kita itu terhubung dengan energi. Nah, tatkala sudah terhubung dengan energi, maka energi ini semesta, alam akan merespon kita yang kita doakan, yang kita ucapkan. Yang perlu teman-teman, para sahabat sekalian ketahui, tatkala kita berdoa, usahakan setiap lantunan dari ucapan doa itu, baik doa dari lisan atau dari kolbi, biasakan teman-teman memahami tentang artinya. Kalau memang dibutuhkan, teman-teman cukup mungkin berdoa dengan bahasa Indonesia, mungkin bagi teman-teman yang ada di Madura, mungkin cukup dengan bahasa Madura, atau silakan. Andai kata teman-teman melantunkan doa dengan bahasa Arab, contoh Allahumma ya Hanan, ya Manan, ya Dayanu, ya Sultan, dan selanjutnya. Ini teman-teman paling tidak harus tahu, menjiwai tentang artinya. Apabila tidak, maka bisa dipastikan pertanyaan itu silakan teman-teman jawab. Bagaimana tentang doa-doa kita selama ini? Nah, berikutnya tentang doa itu sendiri, hakikat daripada doa itu bagaimana? Secara hukum muamalahnya, kita mengangkat tangan, kita mengucapkan lantunan-lantunan doa kepada Allah. Jadi hakikat daripada doa itu bagaimana? Sebenarnya kalau para teman-teman tahu, apa yang dipikirkan oleh manusia itu adalah wujud daripada doa-doa itu sendiri. Akan tetapi manusia tanpa menyadari semua itu, sehingga yang perlu manusia ketahui, hukum di jagat raya ini, hukum di alam semesta ini pasti ada tarik-menarik tentang vibrasi apa yang kita pikirkan. Makanya ada aturan dari Rasulullah, aturan dari Allah, jangan selalu senantiasa negatif thinking, jangan selalu kita itu menebar mengucapkan omong kosong yang tidak perlu. Ucapan manusia adalah doa, pikiran manusia adalah doa, lambat laun doa ini akan terkabul. Apabila kita itu berpikiran negatif di dalam kehidupan, apabila kita selalu ruwet, selalu kotor di dalam pikirannya, maka yang terjadi akan kotor. Seperti contoh, orang apabila selalu memikirkan tentang sakit, maka yang akan ditarik dari energinya, ini energi sakit. Orang apabila selalu senantiasa memikirkan tentang keruwetan, maka yang akan ditarik yakni keruwetan-keruwetan di dalam hidup. Orang apabila selalu senantiasa berpikir tentang kacaunya kehidupan, amburadulnya kehidupan, maka kehidupannya yang ditarik dari apa? Dari vibrasi atau gravitasi kehidupan itu negatif. Dan orang-orang yang memiliki semangat potensi positif thinking, orang-orang yang selalu semangat untuk selalu bahagia, tenang, selalu senantiasa mengobservasi di dalam hidup, lalu mengendalikan setiap apa yang keluar dari pikiran, maka bisa dipastikan bagaimana orang-orang tersebut akan mendapatkan tentang positif. Artinya doa-doa atau apa yang ada di dalam pikiran ini akan terwujud. Makanya bagi para teman, para sahabat, kalau tahu sedikit tentang pengetahuan doa, hakikat doa adalah sejatinya setiap tindakan perilaku yang keluar dari pikiran manusia. Apapun yang kita pikirkan. Kalau teman-teman kepingin tahu, coba teman-teman renungkan. Mungkin para teman, para sahabat sekalian mungkin pernah emosi, dan kualitas dari emosi itu sendiri sampai melampaui waktu berjam-jam. Kira-kira teman-teman tahu, wujud emosi tidak terkendalinya pikiran, akhirnya apa? Dalam rentan waktu kita itu emosi, hawa kita tidak akan pernah enak. Hawa kita selalu senantiasa akan mengedepankan unsur api yang ada di dalam diri. Makanya bagi para teman-teman, alangkah indah kalau kita tahu. Teman-teman bisa tatkala bermunajat mungkin duduk yang sering saya sampaikan, mungkin dengan bermeditasi. Atau teman-teman mungkin tahu tentang ilmu pernafasan, tatkala kita melakukan ilmu pernafasan, duduk diam di dalam kesendirian,
duduk, diam di dalam keheningan. Ini doa mustajabah. Tatkala teman-teman menarik nafas, ini adalah menyerap energi dari alam, menyerap energi dari semesta. Tatkala teman-teman mengolah, tatkala teman-teman menarik nafas lalu menahannya, ini mengolah dari energi yang ada di semesta. Diolah untuk apa? Diolah untuk setiap innamal a'malu biniat. Diolah untuk niatnya apa, doanya apa, keinginannya apa. Lalu dibuang nafas. Tatkala membuang nafas, ini bagaimana? Ini akan terpancar kepada yang kita inginkan. Ini contoh dengan meditasi. Atau mungkin teman-teman iktikaf di masjid. Tatkala teman-teman duduk diam di iktikaf di masjid, hati kita, kolbi kita, mungkin tangan kita memutar tasbih. Ini terhubung dengan apa? Terhubung dengan semesta itu sendiri, terhubung dengan alam itu sendiri, terhubung dengan apa? Terhubung dengan energi itu sendiri. Makanya bagi para teman-teman, doa bukanlah main-mainan. Setiap ucapan manusia, setiap apa yang disampaikan manusia, setiap apa yang keluar dari pikiran manusia, alangkah indah kalau kita selalu senantiasa meneliti tentang apa yang kita pikirkan. Artinya, para teman, para sahabat tahu tentang doa itu sendiri. Dan semoga dari sedikit berbagi ini bisa sangat bermanfaat bagi para teman, para sahabat. Sehingga apa? Setiap doanya itu terkabul oleh Allah. Jadi buat para teman, para sahabat, semoga para teman-teman lebih jauhnya memahami tentang arti itu doa. Semoga lebih jauhnya para teman-teman tahu tentang doa itu sendiri. Sehingga doa itu bisa bermanfaat, bermaslahat untuk apa? Untuk kehidupannya. Artinya bagaimana? Kalau kehidupan para teman-teman, kalau kehidupan para sahabat-sahabat itu bermanfaat bagi siapapun, mungkin bagi anak, mungkin bagi keluarga, mungkin bagi para saudara. Insya Allah kita akan menemukan kenikmatan tersendiri. Jadi kesimpulannya, hakikat daripada doa itu apa yang terpancar dari hati kita. Kalau kita mungkin tidak memahami apa itu hati atau jiwa, apa yang terpancar, apa yang keluar, apa yang dipikirkan manusia, itu adalah wujud doa-doa itu sendiri. Seperti para mentoring, seperti para psikolog atau psikiater, dia itu memberikan motivasi-motivasi supaya manusia itu berpikir ke arah positive thinking. Al-Quran pun mengajarkan demikian. Rasulullah pun mengajarkan demikian. Islam mengajarkan demikian. Rahasia daripada doa, setiap kita melakukan doa, usahakan selalu kita menyadari kita berdoa. Jadi alam sadar kita itu sadar kalau kita itu berdoa. Bukan dijadikan doa itu dijadikan adat sehingga kita hanya sekedar mengangkat tangan mengucapkan tanpa kita betul-betul menghayati dan menikmati doa itu sendiri. Semoga sedikit apa yang saya sampaikan buat para teman-teman bermanfaat. Semoga mulai dari mendengarkan berbagi ilmu dari Ewa, semoga nanti doa-doanya terkabul oleh Allah dan menjadi orang-orang yang selalu senantiasa mendapatkan layar tasibnya Allah, keberuntungan Allah, keajaiban-keajaiban Allah. Saya selalu senantiasa mendoakan para teman-teman semoga menjadi orang-orang yang berkelimpahan, orang-orang yang makmur, orang-orang yang sehat, diliputi oleh cahaya, kebahagiaan, dan ketenangan. Dari saya Bakultur di sela-sela perjalanan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.